Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, di semester lalu kita sudah pernah belajar mengenai makna dari persatuan dan kesatuan serta materi tentang keberagaman. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 4, yaitu pada halaman 86 mengenai prinsip dalam keberagaman. Nah, prinsip-prinsipnya ada apa saja? Prinsipnya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua prinsip nasionalisme, yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat prinsip wawasan Nusantara, dan yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan. Nah, kita mulai ya teman-teman dari prinsip yang pertama, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang maknanya adalah di Indonesia ini kan terdapat banyak sekali keberagaman ya. Ada keberagaman suku, budaya, dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu untuk membentuk suatu negara yang adil dan makmur atau untuk menggapai cita-cita kebangsaan Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sebagaimana yang terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila bersama-sama dengan bendera negara, yaitu bendera merah putih, bahasa negara Indonesia, dan juga lagu kebangsaan Indonesia ini merupakan jati diri dari identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan kedaulatan bangsa dari negara Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme itu sendiri merupakan cinta tanah air, cinta terhadap ras, bahasa, ataupun segala macam perbedaan di dalamnya. Nah, meskipun nasionalisme ini merupakan sikap politik di mana kita mencintai tanah air, namun bukan berarti kita menganggap bahwa milik kita ini lebih unggul dibandingkan negara-negara lain. Tidak ya, jika seperti itu namanya bukan nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang dimiliki warga negara Indonesia adalah kebebasan mutlak. Artinya kebebasan mutlak ini adalah kebebasan itu tidak bisa digunakan sebebas-bebasnya atau semaunya sendiri, karena selain terdapat norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, kebebasan tersebut juga harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kepada diri sendiri dan juga kepada lingkungan. Setiap orang memang memiliki atau diberikan kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan keinginan dan kemauannya, selama tidak merugikan orang lain. Dan ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang menyeleneh dari nilai dan norma, maka dia siap untuk menerima konsekuensi yang diberikan. Selanjutnya, yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang. Selanjutnya, yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu merupakan pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencangkup di bidang politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, setiap warga negara ini berhak menikmati hasil-hasil pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan serta prinsip-prinsip lainnya yang tadi kita bahas ini harus terus seperti rantai yang sambung menyambung sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tetap terjaga. Kemudian kita ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA.
Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya makna dari konflik. Sekarang kita menjelaskan masalah SARA terlebih dahulu. SARA ini merupakan tindakan yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau suku, ataupun golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai SARA. Nah, SARA ini digolongkan menjadi 3 atau dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah kategori individual. Kategori ini merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Termasuk di dalam kategori ini adalah tindakan ataupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan, dan menghina identitas diri ataupun golongan. Kemudian yang kedua adalah kategori institusional. Kategori ini merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. Kemudian yang ketiga adalah kategori kultural. Kategori ini merupakan tindakan SARA yang merupakan penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Dalam pengertian lain, SARA dapat disebut diskriminasi yang berujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis konflik. Nah, berdasarkan jenisnya konflik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan antar ras ini biasanya disebabkan karena perlakuan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Kita semua kan tahu ya kalau ras itu biasanya adalah faktor biologis, di mana bisa terlihat misalnya dari warna kulit ataupun fisik badan. Nah, biasanya pertentangan ras itu terjadi karena fisik yang terlihat. Dan yang terakhir adalah konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ketika masyarakat Indonesia tidak lagi memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan keberagaman yang dimiliki Indonesia, kita harus saling menasehati, saling mengingatkan dengan cara yang halus dan santun, serta tidak menyakiti dan tidak menyinggung perasaannya sehingga terhindar dari konflik yang dapat merugikan semua pihak. Baik teman-teman, itu adalah sedikit penjabaran materi mengenai konflik dan juga tadi ada beberapa tentang prinsip ya teman-teman. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.